Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firza Zauzi, asal dari Teknik Industri, nomor induk mahasiswa 190130 128. Jadi di sini saya ingin berceramah untuk memenuhi tugas final MK Pendidikan Agama, dan inilah ceramah dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد. Puji dan syukur yang tak henti kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang tiada henti-hentinya memberikan kita beribu-ribu nikmat, berkah dan hidayahnya kepada kita semua. Karena nikmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala berupa keimanan dan keislamanlah yang membuat kita berjalan kokoh di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, dan nikmat kesehatan dan kesempatan pula sehingga hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka melaksanakan salah satu aktivitas maupun rutinitas yang merupakan kewajiban kita sebagai umat Islam, yakni menuntut ilmu. Salawat beriring salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini sebagai rahmatan lil alamin, yang telah menggempur kesesatan, yang menyebarkan panji-panji kebenaran serta memperjuangkan Islam sampai kepada kita sebagai rahmat yang tak terperi dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya berpidato sejenak dengan judul Perilaku Akhlak kepada Allah, Makhluk dan Lingkungan. Para hamba Allah dan kekasih Rasulullah yang berbahagia, manusia adalah ciptaan Allah yang sempurna, yang disebut juga dengan ahsanut taqwim, yang diberi amanat dan diberi tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beraktivitas tinggal di atas muka bumi ini. Oleh karena itu, kita sebagai manusia harus menjaga hubungan yang baik, hubungan yang harmonis dan perilaku akhlak kepada Allah yang disebut juga dengan hablum minallah, serta kepada manusia yang disebut juga dengan hablum minan nas, serta kepada lingkungan alam sekitar. Hablum minallah yaitu hubungan yang baik antara manusia dengan Allah adalah dengan cara beribadah dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah dan bertakwa kepada aku. Surat Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Ayat ini menjelaskan bahwa karena Allah Subhanahu wa taala tidak memuliakan seorang siapapun, apapun itu dari pangkat, jabatan, gelar dan kepandaiannya, Allah juga tidak menilai seseorang itu dari bangsa, suku, bahasa, warna kulit, dari Sabang sampai Merauke, dari timur sampai ke barat, melainkan orang yang paling mulia di sisi Allah yaitu orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin aw unsa waj'alnakum syu'uban wa
قبائل لتعارف إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan menjadikan kamu bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa kepada Allah di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, hablum minan nas yaitu hubungan yang baik antara manusia dengan manusia, semua makhluk Allah, wa khaliqun nas bi khuluqin hasinin yaitu bergaul kepada manusia dengan akhlak yang mulia. Nah, ini merupakan salah satu tuntunan yang diajarkan oleh agama kita yaitu agama Islam, agar manusia hidup saling menghormati, menghargai, dan mengasihi serta menyayangi sehingga terciptanya kedamaian dan keamanan di atas muka bumi ini. Oleh karena itu, agama Islam adalah agama yang disebut juga dengan rahmatan lil alamin sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, yang artinya, dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Kemudian berperilaku akhlak kepada lingkungan, yaitu dengan cara menjaga kebersihan, menjaga keindahan serta kesehatan yang disebut juga dengan K3, karena dengan itu semua bisa menghindari kerusakan lingkungan alam berupa bencana, musibah yang terjadi akibat kelalaian manusia, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 41 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون, yang artinya, dan telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Jadi marilah sama-sama kita lestarikan, kita jagakan kebersihan di tempat kita serta keindahan dan kesehatan. Jangan sampai kita hanya menjadi slogan belaka. Bahkan slogan umat Islam ini mayoritas diamalkan oleh orang-orang di luar Islam. Oleh karena itu, kita berharap mudah-mudahan negara kita Indonesia ini dijauhkan dari segala bencana dan musibah, segala mara bahaya dan malapetaka, dan menjadi negara yang aman, damai, makmur dan sejahtera insyaallah. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Dan marilah sama-sama kita berselawat kepada Sayyidina wa Habibina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita mendapatkan berkah dan syafaatnya di hari kelak nanti. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bilhadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi
أهل البدر يا الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنعمة وبالحمل ومن الأمة بأهل البدر يا الله بأهل البدر ya Allah. Jadi semoga dengan salawat tadi kita mendapatkan syafaat dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari akhirat kelak. Sahabat-sahabatku yang berbahagia, setelah saya menyampaikan pidato tadi, saya dapat menggarisbawahi dan mengambil kesimpulan bahwa hendaklah kita sebagai muslim menjalin hubungan yang baik kepada Allah, makhluk, serta kepada alam sekitar, agar terciptanya keamanan dan kedamaian, kemakmuran serta kesejahteraan umat manusia di muka bumi ini. Jika pedang lukai tubuh, masih ada harapan untuk tumbuh. Jika lidah lukai hati, entah kemana obat dicari. Melalui mimbar yang mulia ini, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kekhilafan maupun kesalahan dalam kata dan ucapan, karena manusia tidak pernah terlepas dari kata salah maupun kata lupa. Daging semur pakai bawang, lalap kacang panjang dicocol sambal terasi. Kalau ada umur kita panjang, insya Allah di tempat ini kita akan berjumpa lagi. Jadi hanya sekian ceramah dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal ainayah. Akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.